Di Formula 2 tahun 2020 adalah tahun terakhir Sean Gelael balapan di Formula 2, dan Sean sekarang udah buka Taco Bell di Indonesia. Di tahun 2020, kita kehilangan pembalap berbakat paling hebat di dunia, yaitu Mahavir Raghunathan. Tapi di tahun 2020, dengan kekuatan uang, pembalap yang banyak orang benci diresmikan untuk naik ke F1 di tahun 2021. Bersama anaknya, legenda F1 Michael Schumacher, yaitu Mick Schumacher, di tim Haas menggantikan pemain Grosjean dan Kevin Magnussen. Pembalap ini adalah Nikita Mazepin. Di tahun 2021, akan ada pembalap Jepang yang masuk ke Toro Rosso atas permintaan Honda, yaitu Yuki Tsunoda dengan menggantikan Dani Kivat. Dan kabarnya juga, Red Bull sudah mengontak agen Sergio Perez untuk masuk ke Red Bull menggantikan Alex Albon di tahun 2021. Jika ini benar, artinya Twitch Quartet akan berubah menjadi Twitch Trio. Tapi yang kita mau bahas sekarang, ada apa sih dengan Nikita Mazepin? Belum lama ini, fans F1 diramaikan oleh perilaku Nikita Mazepin, terutama di story Instagramnya karena Nikita mengupload video temannya sedang melecehkan perempuan dengan meraba-rabanya di mobil sambil mabuk. Sebenarnya tim Haas dan Ferrari sudah memikirkan untuk membalap-pembalap lain seperti Callum Ilott dan Robert Schwarzman. Tapi dengan kekuatan uang yang bisa berbicara, Nikita masih akan tetap balapan untuk musim 2021. Padahal sebelum kejadian itu, tepatnya di Spa-Francorchamps Belgia, Nikita mendapat penalti 5 detik karena tidak memberi ruang ke Yuki Tsunoda waktu dia nyoba ngebalap Nikita. Tapi yang dipermasalahkan bukan cuma penaltinya, tapi sikapnya juga pas di Parc Fermé atau parkiran mobil sebelum podium. Nikita menabrak papan posisi kedua pas Yuki ada di depannya. Karena kejadian itu, Nikita mendapat grid penalti untuk balapan berikutnya. Padahal, pas di Parc Fermé, Yuki lagi menghormati Antoine Hubert, tapi Nikita malah nyoba nabrak dia. Tapi, selain punya uang, apakah Nikita punya skill? Atau mendingan Callum Ilott yang punya khas? Di tahun 2012, Nikita mulai masuk ke kejuaraan go-kart besar yaitu KF3 Italia. Di KF3 Italia pertamanya, Nikita berada di posisi ke-11, kalah dari orang-orang yang seharusnya dapetin kursi di Haas. Kayak Callum Ilott yang menangin serinya, dan Tectum yang ada di posisi ke-6, sedangkan Nikita ada di posisi ke-10. Di tahun 2012 juga, Nikita balapan di KF3 Spanyol yang hanya diikuti oleh 6 orang. Dan Nikita berada di posisi keempat dari 6 orang. Nikita kalah dari Lando Norris yang ada di posisi ketiga, tapi di KF3 sebenarnya yang ada di semua negara di Eropa, Nikita hanya berhasil mendapat hasil akhir ke-34. Di tahun itu ada George Russell yang memenangkan serinya, dan Tectum di posisi ke-10, Callum Ilott di posisi ke-19, Lance Stroll ke-21, sedangkan Nikita ada di posisi ke-34. Di tahun 2014-nya, Nikita ikut KF1 dan berada di posisi ke-24. Di KF1 tahun itu, ada Callum Ilott yang menangin serinya, Lando Norris di posisi ketiga, sedangkan Nikita ada di posisi ke-24. Di karir go-kartnya, Nikita cuma berhasil dapetin posisi tinggi di kejuaraan go-kart kecil. Tapi ya, pakai uang yang bisa ngomong. Di tahun 2015, Nikita masuk ke karir balapan profesionalnya yaitu Formula 2000 dan berakhir di posisi ke-10 dengan 36 poin dari satu podium. Di tahun 2015-nya, Nikita masuk ke Formula Renault NEC yang dimenangkan oleh Louis Delatraz. Nikita mendapat hasil akhir ke-12 dengan mendapat 125,5 poin dan satu podium. Di tahun 2016, Nikita ikut Formula 3 dengan hasil akhir ke-20 dari 27 pembalap dengan 10 poin, sedangkan 7 pembalap di belakangnya tidak mengikuti position Formula 3. Nikita kalah dari Lance Stroll yang memenangkan serinya pada tahun itu. George Russell yang berada di posisi ketiga, Callum Ilott ke-6, Antoine Hubert ke-8, Sergio Sette Camara ke-11, dan Guanzo ke-13. Di tahun 2016, Nikita juga balapan di Formula Renault 2.0 Eropa yang dimenangin oleh Lando Norris, sedangkan Nikita berada di posisi ke-16 dan hanya mendapat 11 poin. Di tahun 2017, Nikita balapan di Formula 3 Eropa dengan hasil akhir di posisi ke-10 dengan 108 poin dan 3 podium. Di tahun itu ada Lando Norris yang menangin serinya, Callum Ilott di posisi ke-4 dan Guan Yu Zhou di posisi ke-8. Sedangkan Nikita berada di posisi ke-10. Tapi Nikita berhasil mengalahkan pembalap paling berbakat di dunia yaitu Mahavir. Gak deh, Nikita berhasil ngalahin Mick Schumacher.
Tapi tahun 2017 adalah Formula 3 tahun pertamanya Mick, jadi dia ada di posisi ke-12. Di tahun 2018, Nikita masuk ke GP3. Dan GP3 tahun itu adalah prestasi baik pertamanya di karir balapan profesional. Nikita berhasil mendapat posisi akhir kedua dengan mendapat 198 poin dengan 8 podium dan 4 win. Nikita hanya kalah dari Antoine Hubert yang telah meninggalkan karir balapan selamanya. GP3 tahun 2018 adalah tahun pertamanya Nikita berhasil mengalahkan Callum Ilott di karir balapan profesionalnya. Dan karena itu Nikita naik ke Formula 2, dan kali ini tidak 100% karena uang. Di tahun Formula 2 pertamanya, yaitu tahun 2019, Nikita hanya berhasil mendapat posisi akhir ke-18, tepat di belakang Sean Gelael yang berada di posisi ke-17, dan hampir dikalahkan oleh pembalap berbakat yang kita cintai, yaitu Mahavir Raghunathan yang berada di posisi ke-20. Formula 2 tahun 2019 dimenangkan oleh Nick De Vries dan Nicolas Latifi berada di posisi kedua. Dan karena performanya yang sangat buruk, padahal sudah ada di tim papan atas ART, akhirnya ART memutuskan untuk mengganti Nikita Mazepin dengan Marcus Armstrong yang punya banyak duit juga. Di antara tahun 2019 dan 2020, Nikita turun pangkat ke Formula 3 Asia, tapi untungnya hasilnya bagus, yaitu di posisi ketiga dengan 186 poin dan 1 win dari 4 podium. Di Formula 3 Asia tahun 2019-2020 dimenangkan oleh Joey Alders dan Nikita Hamper dikalahkan pembalap wanita yang memenangkan W Series tahun 2019, yaitu Jamie Chadwick. Mungkin Jamie bisa menjadi pembalap F1 wanita berikutnya ya. Di tahun 2020-nya, Nikita berhasil mendapat posisi akhir kelima di belakang Mick Schumacher yang menangin serinya, Callum Ilott di posisi kedua, Yuki Tsunoda ketiga, Robert Shwartzman keempat, dan Nikita ada di posisi kelima dengan 164 poin dan 2 win dari 6 podium, ditambah dengan konfliknya dengan Yuki Tsunoda dan masalahnya dari story Instagramnya. Kesimpulannya, ya memang Callum Ilott yang seharusnya dapat kursi di tahun 2021, tapi di F1 uang bisa berbicara. Thank you for watching, don't forget to like, comment, and subscribe. Dan kalau mau ada request video bisa komen di bawah ya. Thank you.